Assalamualaikum warganet. Ini ada video ketegasan dari Bapak ini. Tonton videonya di sini. Tapi nanti Kepala Dinas Pendidikan semuanya bikin surat pernyataan, tidak boleh mengulangi lagi peristiwa itu. Ini dibuat dan kita membuat pendidikan ke depan. Tugas sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi segera dikoneksikan anak-anak yang akan masuk SMA ada berapa. Tidak boleh lagi nanti ada orang ngukur rumah sampai sekolah berapa meter, saya nggak mau. Semua anak-anak Jawa Barat harus bisa sekolah dengan baik, negeri swasta nanti biar pemerintah provinsi yang mengaturnya. Kemudian ijazah yang masih ditahan sudah komitmennya jelas. Ijazah diberikan pada orang tua siswanya, maka BPM akan saya keluarkan. Tapi ijazahnya tidak diberikan, maka BPM tidak akan saya keluarkan. Saya tahu yayasan pendidikan ada dua, ada yang murni idealisme, ada yang usaha. Tahu saya, gitu loh. Usaha dan tobatlah yang mengelola pendidikan yang terima double dananya dari mana-mana. Tobat dosa Anda. Bangunan menang sumbangan, ditutupi dia. Bangku menang sumbangan, ditutupi dia. Masuk sekolah mahal, iuran setiap bulan mahal, BPMU diterima, dana bos diterima, sumbangan siswa diterima, sumbangan diterima. Anda akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku buruk. Kenapa? Anda korupsi. Pak Sekda, kita audit nanti, karena saya tahu nanti ada numpuk Pak. Bos BPMU, sumbangan orang tua siswa, sumbangan pembangunan kan banyak orang yang punya konektivitas jabatan, konektivitas politik. Akhirnya ke situ semua, sumbangan pemerintah numpuk di situ, tapi iuran gede, uang bangunan gede. Ini terjadi loh Pak, terjadi. Gitu loh. Nah saya ini orang yang hari ini tegas, nggak ada saya begitu. Nih audit saya, audit jangan sampai apa? Melahirkan ketidakadilan. Ada satu sekolah numpuk duit, numpuknya luar biasa. Ada sekolah lain yang hampir roboh, anak-anaknya miskin. Saya nggak mau. Nah ini yang menjadi kerangka besar kita. Dan kemudian anak-anak harus sprint. Ketidaknaikan kelas bukan hanya nilai akademik. Anak yang melawan pada ibu, pada bapaknya, maka dia tidak boleh naik kelas. Melawan artinya dia melawan pengen motor, dia melawan pengen mobil, dia melawan pengen HP yang bagus, dia melawan pengen baju yang bagus, orang tuanya tidak mampu. Anak ini jangan dinaikkan kelas. Anak yang sekolahnya pakai motornya brong, knalpotnya, telinganya tidak bisa mendengar, tolong pelajaran IPA-nya kasih 4. Kenapa? Karena IPA-nya tidak berjalan. Itu kan gelombang itu mempengaruhi telinga, kan ada jaraknya. Berarti IPA-nya tidak berjalan, kasih 4. Anak yang di sekolahnya jajannya lebih dari 100.000, orang tuanya tidak mampu, misalnya 50.000, 30.000, kasih matematikanya 4. Kenapa? Hitungannya nggak jalan. Oke, jadi gitu ya warganet. Jadi tadi dijelaskan oleh Bapak Aing ya, bahwa Bapak Aing itu tegas ke depannya untuk sekolah tuh tadi dari mulai pengajar ya, dari gurunya harus berubah, jadi meminta maaf, tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang dulu. Jadi yang dulu biarlah berlalu lah. Terus untuk sekolah-sekolah, jadi Bapak KDM tuh udah ngerti ya, udah tahu. Jadi sekolah-sekolah itu ada yang bisnis, ada yang memang dia sebagai pengajar. Jadi yang untuk bisnis diharapkan agar mereka istilahnya bertobat lah, jangan sampai diulangi lagi yang seperti itu. Karena bisa dibilang double itu bisa mengurangi atau menjadikan tidak adil ya. Di salah satu sekolah ada yang bergelimangan harta, ada yang sekolah sampai istilahnya untuk bangunannya sendiri juga sudah sampai roboh ya. Jadi nanti semuanya itu akan diberesin oleh Bapak ini. Terus tentang anak sekolahnya, jadi kedepannya itu nggak ada istilah, biarpun dia pinter, dia pun cerdas atau apapun itu, tapi ketika etikanya tidak ada, ketika melawan orang tua, tidak usah dinaikkan kelas. Jadi etika tetap harus dijunjung tinggi ya. Terus anak yang pakai knalpot brong
nilai fisikanya dikasih 5 aja katanya. Jadi pokoknya biar Jawa Barat istimewa, Sabubuklah. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Oh iya, ini lagi di Garut ya, di Pantai Sayang Heulang. Ini Pantai Sayang Heulang, kondisinya masih bagus, masih asri, airnya juga jernih ya, terus aman juga buat anak-anak. Jadi di tengahnya memang arusnya deras, tapi ketika dia sampai ke pantainya airnya tenang, jadi aman lah buat anak-anak. Ada sewa perahu juga, airnya masih jernih, biota lautnya juga masih ada ya, ada keong, ada kumang, ikan, dan lain-lainnya. Ini pantainya ya. Yang udah kesini boleh komen, atau yang belum mau kesini nanti ada di deskripsi ya untuk lokasinya. Oke, yang udah nonton, makasih ya. Assalamualaikum.